Memang betul kata orang itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Memang saya lihat juga masih. Dan satu, saya sering katakan, saya tidak pernah takut hukum di Indonesia ini. Saya tidak pernah takut. Masalah pun saya tidak pernah takut. Saya yang takut di negeri kita ini, di Indonesia ini, hukum target. Kalau sudah target, kita benar salah, apalagi kita salah. Halo, selamat sore sahabat inspirasi. Salam inspirasi dari Kalbar untuk Indonesia. Mungkin untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kalangan pemuda, tidak asing dengan Bapak ini ya. Karena Bapak ini luar biasa ya. Beliau boleh dikatakan multi talenta ya. Selain di birokrasi, bisa turun ke politik, bidang hukum, penyanyi, bahkan inisiator pembentukan Tugu Kuntilanak ya, yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Nah, mari ikuti saya. Dan siapa orangnya? Saya sudah bersama Pak Kartius. Halo Pak Kartius, apa kabar sekarang? Puji Tuhan, sehat. Apa aktivitas sekarang Pak? Sudah lama tidak muncul di media-media, di media sosial juga kurang aktif. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya Adil Kak Talino Bocramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Ya puji Tuhan kita tetap sehat. Ya kita tidak muncul lagi di permukaan karena kita kan sudah purna tugas ya. Saya pensiun sudah 3 tahun lebih. Nah, jadi sekarang puji Tuhan usia 63 tahun lewat begitu. Ya. Apa aktivitasnya Pak sekarang Pak? Ya, aktivitas saya bersama kawan-kawan mendirikan kantor konsultan hukum advokat Kartius dan rekan di Jalan Padat Karya. Jadi mengabdikan diri bukan berarti tidak puas dengan pengabdian selama 38 tahun 2 bulan itu, tapi saya pikir saya ini masih ya puji Tuhan lah bisa bergerak, otak masih mau berpikir, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kesempatan, sehingga saya membawa kawan-kawan bergabung, ayo kita dirikan advokat kantor konsultan hukum. Ya puji Tuhan ada kawan-kawan yang mau bergabung begitu. Jadi ya semenjak berdiri 2019 sudah lebih 6-7 kasus lah yang kita, bahkan ada 3 yang kita menangkan sekarang ini. Ada 3 kasus. Pak, kalau orang pensiun kan dia lebih memilih di rumah, santai. Kenapa Bapak masih memilih kerja, bahkan di bidang hukum? Kan hukum itu kan yang diuruskan masalah langsung Pak. Iya. Gimana tuh Pak? Ya. Jadi gini, kalau pensiun itu memang kebanyakan ada orang nikmati pensiun itu di rumah. Nah, tapi saya ini kan ya dengan profesi ini sekarang pun saya merasa menikmati pensiun, menikmati hidup, bahkan saya lebih nikmat karena prinsip hidup saya itu sepanjang bisa membantu orang, bantu. Sekarang saya bisa membantu orang ya di bidang hukum. Nah, walaupun kata orang hukum itu kan berat, hukum itu luas, ya tidak mungkin kamu menggarami lautan untuk memberikan keadilan di negeri ini. Nah, tapi ingat, saya bilang, kalaupun saya tidak mampu menggarami lautan, mungkin sebutir garam bisa saya taburkan di lautan. Artinya sebagai profesi pengacara, profesi konsultan hukum, saya memberikan yang benar kepada orang. Ya, tidak main-main membela orang. Kalah menang itu tergantung pengadilan menilai bagaimana pembuktian kita, bagaimana argumen kita begitu. Tapi rasanya ya puas saya kalau menjalani profesi ini daripada saya hanya di rumah begitu. Dan saya terinspirasi juga kata Mahathir. Mahathir bilang itu kalau kita ingin panjang umur, kita ingin sehat, otak kita harus berjalan terus. Dan kalau bisa kita bersilaturahmi atau sering berkomunikasi dengan orang dan curahkan ilmu kita yang sedikit itu untuk kepentingan-kepentingan orang yang mau mendengar, mau berdiskusi dengan kita atau mau minta pertolongan dengan kita. Nah, jadi jangan sia-siakan otak kita, waktu kita, dan kesehatan kita yang masih diberikan Tuhan. Itu prinsip saya. Berarti sejak kantor Bapak berdiri ini sampai sekarang ada berapa kasus tadi Pak? 60-an? Ya di Mahkamah Agung sekarang 1, puji Tuhan, baru perdana kita sudah menang. Nah, kemudian kemarin ada sudah 3 sudah diputus di tingkat pengadilan negeri.
tiga-tiganya menang. Nah, sekarang sedang berproses di Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Pengadilan Negeri Mempawah. Nah, kemudian ada satu belum sampai proses pengadilan di Polresta, dan di Polda masih ada ya sekitar 10 lah begitu. Dari kasus-kasus yang Bapak tangani bersama kawan-kawan, yang paling berkesan menurut Bapak itu kasus apa Pak yang pernah ditangani itu? Ya karena kita memang sudah menggeluti bidang itu, semua berkesan. Semua ada tantangannya, karena hukum itu kan walaupun hukum itu sifatnya ya sudah diatur pasti tetap, tapi ada dinamika yang mempengaruhi kita untuk bisa ya menghadapi kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang diberikan kepada kita. Karena pertama, kalau ada masalah atau ada kasus bisa langsung ke pengadilan, bisa juga mediasi. Mediasi bisa juga di pengadilan, bisa juga di kantor kita kalau sepakat kedua belah pihak. Nah, itu yang membuat kita ya puas, itu yang membuat kita ya ada dinamika ya dalam menangani satu perkara atau kasus begitu. Tadi katanya Bapak juga ingin mendirikan LBH Pak ya, Lembaga Bantuan Hukum. Itu kenapa? Ya. Ya kalau LBH ini kan kalau kami sudah diresmikan oleh ada pengesahannya oleh Kementerian Kehakiman. Kita sudah audien dengan Kanwil Hukum dan HAM di Pontianak. Kita sudah audien dengan Biro Hukum. Kalau advokat ini, konsultan hukum kan kita tidak terlalu luas geraknya. Kalaupun bisa bergerak di se-Indonesia, tapi kalau kita LBH itu kan kita bisa membantu orang yang betul-betul istilahnya langsung menyentuh masyarakat. Kita bisa minta bantuan kepada pemerintah kalau orang itu miskin. Tapi berproses sampai di pengadilan negeri, baru ada bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari Pemda. Pemda menyerahkan perkara dia kepada kita, nanti Pemda yang bantu kita begitu. Jadi membantu masyarakat miskin. Membantu masyarakat miskin. Saya pernah baca dalam satu media sosial Bapak gitu Pak ya. Bapak salah satu tujuan Bapak terjun ke dunia hukum ini ingin menegakkan keadilan di negara ini, karena Bapak pada saat itu menilai bahwa masih ada pandangan orang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika Bapak terjun ke dunia itu bagaimana Pak? Ya memang betul kata orang itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Memang saya lihat juga masih. Dan satu, saya sering katakan, saya tidak pernah takut hukum di Indonesia ini. Saya tidak pernah takut. Masalah pun saya tidak pernah takut. Saya yang takut di negeri kita ini, di Indonesia ini, hukum target. Kalau sudah target, kita benar salah, apalagi kita salah. Kami dapat satu kasus, dimainkan oleh ya aparat atau kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum lah. Jadi, orang itu jadi target, akhirnya habis duitnya. Tidak di penjara dia, padahal harusnya dia bersalah, tapi bisa damai begitu. Itu katakan saya paling ngeri di Indonesia ini kalau hukum target. Terjadi di Indonesia ini, betul kata orang itu, hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas, banyak masalah. Nah, cuman ya masyarakat kadang-kadang tidak mengerti melapor kemana, atau bagaimana cara melapor, atau kepada siapa. Berarti Bapak menemukan hal itu Pak ya? Sudah saya temukan itu, bahkan kasus itu saya tangani. Akhirnya kami ditinggalkan, tidak juga berproses sampai final ke yang harus final ke sana gitu, tapi finalnya di sini. Tapi dia habis begitu. Itu saya temukan satu baru-baru ini gitu. Jadi memang makanya saya bilang gitu, hukum itu memang masih bisa dimainkan orang. Karena dulu juga pernah saya dengar orang bilang, hukum itu yang bengkok bisa diluruskan, yang lurus bisa dibengkokkan. Harusnya tidak demikian. Jadi hukum itu yang lurus bisa dibengkokkan, yang bengkok bisa diluruskan. Sebenarnya hukum tidak begitu, tapi oknum pelakunya bisa melakukan itu. Nah, ini kalau saya tidak mau. Makanya kalau saya katakan tadi, saya ingin betul-betul menerapkan profesi hukum. Karena tugas pengacara itu sebenarnya
bukan menyuruh kliennya itu misalnya bebas murni atau menang atau kalah. Sebab proses kalah atau menang itu adalah kewenangan majelis dengan proses perkara. Tapi seorang pengacara itu membantu orang, betulkah prosedur hukum itu dilalui, prosedur kasus itu dilalui. Nah ini kan kadang-kadang tidak, misalnya ya harusnya tahap ini sudah berjalan tapi tidak gitu, karena ada masih hukum ini masih bisa dimain-main, versi saya gitu ya. Tapi ini Sampai hari ini saya ada kasus satu, saya ada kasus itu. Itulah kadang-kadang saya sedih. Sebenarnya hati nurani saya tidak mau jadi pengacara, karena saya sudah tahu hukum, karena saya orang hukum. Bodoh-bodoh saya orang hukum, saya tahu hukum. Tapi ya saya tidak mau seperti itu. Nah, saya sudah tahu hukum dan hukum itu bisa dimain-mainkan, tapi saya tidak mau seperti itu. Saya ingin tunjukkan, bahwa hukum itu sebenarnya paling baik. Karena tujuan hukum itu mencapai ketertiban, keadilan. Nah, itu ketertiban, keadilan, kebenaran. Nah, tapi ini kadang-kadang tidak tercapai tujuan hukum itu, gitu, karena bisa dimainkan. Ini orang-orang yang memang kalau saya iblis, memang saya suruh mati dia. Nah, kok saya iblis, cuma saya manusia, tidak bisa saya suruh dia mati. Karena dia memainkan hukum begitu. Nah, padahal ya itu tadi, semua kita ini kan profesi kita harus bertanggung jawab. Memang saya katakan tidak ada manusia yang jujur di dunia ini. Kalau ada yang jujur, saya cium kentutnya. Kalau ada manusia yang jujur, bilang dia jujur, baik, bawa ke saya akan cium kentut dia. cium kentutnya Pak ya? Cium kentutnya kok dia bilang dia jujur. Termasuk saya, apakah saya jujur? Tidak, saya jujur. Apakah saya tidak mau uang? Mau. Tapi uangnya bagaimana? Kejujurannya bagaimana? Nah, itu yang saya sering tekankan kepada kawan. Kalau ada yang bilang dia jujur, itu bohong. Saya cium kentutnya, saya bilang gitu. Apakah saya jujur? Karena saya ngomong, saya juga tidak jujur, tapi saya tidak seperti apa yang dituduhkan orang tidak jujur. Saya sering katakan begini, hidup itu saya juga tidak setuju begini. Karena ada di Injil itu, bab 116, pasal berapa itu, ayat berapa itu, tidak ada seorang manusia pun yang jujur di Injil kita ya, di Injil kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau ada yang jujur, ya saya cium kentutnya. Siapapun dia, datang dia ke sini. Nah, makanya kalau saya natar pegawai, saya dulu kan pernah kepala BKD, 6.200 orang pegawai provinsi Kalimantan Barat. Saya lihat siapa yang jujur. Saya juga tidak mau jujur seperti ini. Saya begini, bujur-bujur eko ucing kok istilah saya. Tapi jangan begini, Tuhan marah, kau serakah Yus, kata dia. Tidak boleh begini, tapi begini boleh. Ada yang setuju, ada instansi bilang, Yus aku setuju pendapat itu. Karena memang kita tidak perlu, tidak ada yang jujur seperti itu. Contoh, kok dia bilang dirinya jujur disiplin. Sekarang pegawai negeri masuk jam 7.30, ada yang masuk jam 8, itu kan tidak jujur. Apalagi di HP sekarang, misalnya seorang jenderal, seorang pengacara, seorang pengusaha, seorang tokoh, istrinya bilang, bapak di mana? Aku sedang di sana. Padahal dia di lain. Kan di HP juga bisa bohong. Termasuk saya bisa bohong di HP. Istri tanya, Pak Kartius, kamu udah di mana? Udah di jalan. Padahal masih di tempat lain. Begitu. Baik, ini ditantang nih sahabat Inspirasi Kalbar. Jika Anda merasa jujur, silakan temui Pak Kartius ya. Nah, ini tadi kita bahas masalah hukum Pak ya. Nah, siapa sih sebenarnya Kartius? Nah, bagaimana Kartius yang dulu